Cerita tentang ibu mertuaku memang tak pernah habis untuk dikenang. Apalagi, setelah aku menyadari betapa dalam dan misterius dirinya. Sosok yang selama ini hanya kulihat sebagai ibu dari istriku, ternyata menyimpan sisi lain yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Semuanya berawal dari hal sepele, yaitu, pada suatu siang yang sunyi, ketika aku sedang tak ada pekerjaan, hanya duduk santai di ruang tamu. Sudah 3 bulan aku menganggur, anak pun belum ada, sementara istriku, ia bekerja dari pagi hingga sore di sebuah toko kosmetik milik ibunya itu. Rumah terasa begitu sepi, hanya aku dan ibu mertuaku yang tinggal di dalamnya, sedangkan ayah mertuaku sudah lama meninggal. Usianya sekitar 50 tahun, tapi penampilannya, menurutku begitu memiliki karisma yang memikat. Beliau begitu mirip dengan istriku, bedanya, beliau lebih pendiam, lebih tenang, dan entah kenapa, justru itu yang membuatnya semakin menarik di mataku. Siang itu, aku melihatnya tertidur di sofa, di depan televisi yang masih menyala. Ia terlihat begitu pulas, dengan nafas teratur, dan wajah yang tampak lelah namun lembut. Tapi, pandanganku tertahan, ketika melihat daster yang agak tersingkap sedikit, memperlihatkan keindahan panorama alam yang begitu indah. Seketika, hatiku bergejolak, aku sempat terpaku, tubuhku kaku dalam dilema. Ingin rasanya memalingkan wajah, tapi ada dorongan lain yang menahanku. Aku nyaris tak bisa mengendalikan naluriku, sampai akhirnya, aku menarik napas dalam, dan mencoba menenangkan diriku. Aku berusaha menata ulang dasternya tersebut, tapi, saat tanganku nyaris menjangkau ujung kain itu, tiba-tiba ia terjaga. Kami berdua sama-sama terkejut, pandangan kami saling bertemu dalam diam. Aku segera menghindari matanya, dan mencoba menjelaskan. Maaf Bu, tadi itu, saya cuma mau benahi, tapi ibu terjaga, ucapku dengan canggung. Lata menjawab banyak, hanya tersenyum tipis, dan mengangguk pelan. Iya nak, nggak apa-apa kok, jawabnya lirih, dengan rona wajah yang sedikit memerah. Sejak kejadian itu, entah bagaimana, hubungan kami jadi lebih dekat. Kami jadi lebih sering bicara, berbagi cerita, bahkan sesekali tertawa bersama di dapur atau di teras rumah. Ada sesuatu yang berubah, perlahan tapi nyata, sebuah kedekatan yang tak terduga, hadir dari celah-celah keheningan rumah, saat hanya ada kami berdua, dan rahasia yang tumbuh di antara kebisuan. Sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah di antara kami, sesuatu yang tak terlihat, namun terasa, dan pandangannya padaku jadi berbeda. Kadang-kadang, aku menangkap senyumnya saat aku sedang menunduk. Senyum kecil, tapi cukup membuat hatiku bergetar. Aku pun mulai merasa aneh dengan diriku sendiri. Setiap kali ibu mertuaku lewat di depan ruanganku, aromanya seperti sengaja tertinggal di udara. Harum lembut yang sulit dijelaskan, tapi selalu mengganggu pikiranku. Suatu sore, saat hujan turun dan petir sesekali menyambar, aku duduk sendirian dapur, menikmati secangkir kopi hangat. Ibu mertuaku tiba-tiba masuk, mengenakan daster barunya, dengan rambut setengah basah. Nak, hujan ya? Tanyanya sambil memeras ujung rambutnya. Aku hanya mengangguk, tapi mataku, entah kenapa, tak bisa lepas dari cara ia berdiri di depanku. Dia tersenyum, dengan berkata, "Tumben diem, biasanya banyak omong." Aku ikut tersenyum. "Lagi mikir Bu," ucapku. "Emangnya kamu mikirin apa sih?" sahutnya dengan bertanya. "Enggak tahu, mungkin mikir, kenapa sore ini rasanya beda," sahutku.
Kami pun tertawa kecil bersama, tapi, di balik tawa itu, ada sesuatu yang tak terucap. Lalu duduk di seberangku, pandangan matanya tak lepas dariku. Nak, beneran kamu nggak kerja sama sekali sekarang? Tanyanya. Aku menggeleng, belum ada panggilan Bu, lagi usaha kirim lamaran kemana-mana, jawabku. Dia mengangguk pelan, lalu memandangku lama. Kalau Elbu minta tolong bantuin Elbu beres-beres rumah, kira-kira, kamu mau? Tanyanya. Tentu mau Bu, apa aja, yang penting nggak nganggur terus, sahutku. Ya udah, besok bantuin Elbu bersihin kamar yang di belakang ya, udah lama nggak diberesin, ucapnya. Aku mengangguk, tapi jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Kamar belakang, tempat yang katanya dulu disiapkan untuk tamu, tapi bertahun-tahun tak pernah digunakan. Kenapa tiba-tiba sekarang dibuka, dan kenapa aku yang disuruh bantu, gumamku dalam hati. Sore itu, ketika ia berlalu ke ruangannya, aku hanya bisa menatapnya dari belakang. Ada sesuatu dalam caranya melangkah, yang membuat pikiranku tak bisa diam. Pagi itu, langit mendung, awan menggantung seperti perasaan yang tak terucap. Aku berdiri di depan kamar belakang, menatap pintunya yang berdebu. Ibu mertuaku pun muncul, dengan membawa lap dan sapu di tangannya. Nak, tolong bantuin angkat barang-barang aja ya, nanti Elbu yang bersihin debunya, katanya sambil tersenyum kecil. Aku mengangguk, kami mulai bekerja dalam diam, dan sesekali, tangan kami saling bersentuhan saat memindahkan kardus. Setiap kali itu terjadi, ada listrik halus yang menjalar lewat kulitku, dan aku tahu, dia juga merasakan listrik kecil itu mengalir. Ruangan itu penuh barang-barang lama, tumpukan baju, kotak-kotak berisi foto-foto masa muda, beberapa gaun yang entah kenapa, masih beraroma wangi, meski sudah bertahun-tahun tersimpan. Saat membuka salah satu kotak, aku menemukan bingkai foto pernikahan ibu mertuaku, dan almarhum suaminya. Ia menatap foto itu lama, diam, lalu tersenyum samar. Sudah lama sekali, katanya lirih, aku tak ingin mengganggu kenangan itu, jadi aku hanya berdiri di sampingnya, menatapnya dalam diam. Ibu pasti kangen ya? Tanyaku pelan, lah mengangguk, kadang, terlalu kangen, sampai rasanya kosong, sahutnya. Di ruangan sempit itu, hanya kami berdua, debu-debu beterbangan, mata kami bertemu dalam hening. Tiba-tiba, ia mendekat, merapikan kerah kausku yang sedikit melintir. Kamu selalu rapi ya, ibu senang deh lihatnya, ucapnya. Aku hanya bisa tersenyum kecil, tapi tubuhku kaku. Suasana mulai terasa hening, jarak kami, tak lebih dari 1 langkah. Ia menunduk sebentar, lalu memalingkan wajah. Maaf, ibu terlalu lama sendiri, kadang, ibu jadi bingung bedain rasa rindu, ucapnya. Aku mendekat sedikit, mencoba menenangkan. Enggak apa-apa Bu, saya ngerti, ucapku saat itu, kami berdiri dalam diam, terlalu dekat, terlalu lama. Lalu, seperti ada angin yang membisikkan sesuatu, ibu mertuaku bergerak menjauh perlahan. Kita lanjut lagi beresin ruangannya yuk, katanya pelan, nyaris bergetar. Aku mengangguk, walau di dadaku ada gelombang yang belum reda. Hari itu, kami selesai membersihkan ruangan tersebut, tapi, ruangan di hati kami, baru saja terbuka. Malam sebelumnya, aku dan istriku memang sempat memenuhi kebutuhan batin kami. Mungkin, karena suasana hujan, atau karena mat yang lagi pas, tapi, kami terlalu larut dalam momen itu. Tak sadar,
Suara kami mungkin terdengar sampai luar ruangan. Paginya, aku duduk di meja makan. Masih agak canggung. Istriku sudah berangkat kerja, seperti biasa, dan di rumah hanya ada aku dan ibu mertuaku. La muncul dari dapur, dengan senyum tipis di pipinya. "Kamu mau sarapan dulu? Atau mau cerita soal semalam?" ucapnya, yang membuatku terkejut. "Maksud Elbu?" tanyaku penasaran. La tertawa pelan, sembari berkata, "Suara kalian semalam kenceng banget loh, rumah ini nggak ada peredam suaranya. Bibu sampai sulit tidur tahu," ungkap ibu mertuaku. Aku langsung tertunduk malu. "Maaf Bu, saya nggak sadar," sahutku. La duduk di seberangku, tatapannya tak menghakimi, malah sebaliknya, penuh pengertian, dan sesuatu yang lebih dalam. "Ibu nggak marah kok nak," ujarnya pelan. "Justru, ibu jadi banyak mikir tentang kesendirian, tentang kerinduan, tentang tubuh ini yang masih butuh dimengerti," ungkapnya. Jantungku berdetak makin cepat, aku menatapnya, tapi tak bisa berkata apa-apa. Di wajahnya ada kesunyian yang tersembunyi, di balik matanya, ada kerinduan yang lama tertahan. "Ibu sudah lama sendiri, sudah terlalu lama nggak ngerasain seperti kebahagiaan kalian, tapi semalam, suara kalian seperti membangunkan bagian dalam diri ibu yang sudah lama tidur," jelasnya lagi. Ia berdiri perlahan, lalu menghampiriku, tangannya menjangkau bahuku dengan lembut. "Apa kamu nggak pernah ngerasa, kalau kita ini terlalu dekat untuk sekadar mertua dan menantu?" ucapnya tiba-tiba. Aku menatapnya terdiam, seakan tak percaya. "Kalau kamu keberatan, Elbu nggak akan maksa kok, tapi, kalau kamu juga merasa, kita berhak bahagia, meski cuma sesekali," ungkapnya. Aku berdiri, menatapnya dalam, tidak ada kata-kata yang terucap, tapi dengan perlahan, jemariku mulai menggenggam tangannya. Dan di ruang makan itu, di tengah sunyi rumah yang hanya dihuni dua jiwa yang dalam kondisi sedemikian itu, akhirnya, semua yang telah lama menjadi beban, kini perlahan mulai lepas. Bukan karena gejolakan batin semata, tapi, karena ada sesuatu yang sama-sama kami sembunyikan terlalu lama, dan terlalu dalam. Dan saat itu, kami seakan menyatu, bertemu dalam diam yang penuh pengertian. Singkatnya, pagi itu berbeda, tak ada lagi canggung di antara kami, tapi juga tak ada tawa. Hanya keheningan yang terasa hangat, namun menyesakkan. Ibu mertuaku duduk di tepi pembaringan kamar tamu. Rambutnya diikat seadanya, daster motif bunga yang biasa seperti dipakainya terasa lain pagi itu, seakan lebih hidup, atau mungkin aku yang melihatnya dengan mata yang berbeda. "Aku datang membawa teh hangat, Bu, ini ada teh," ucapku. Ia menoleh, matanya lembut. "Makasih ya nak," ucapnya. Ibu pernah mikir, kalau mungkin ini dosa, tapi, hati ini, nggak pernah bisa untuk bohong, ungkapnya. Aku mendongak, dan menatapnya dalam-dalam. "Saya juga Bu, saya tahu ini salah, tapi anehnya, saya ngerasa tenang," sahutku. Ia mengangguk pelan, mungkin karena kita nggak cuma saling melihat, tapi juga saling mengerti. "Ibu nggak pernah bisa ngobrol kayak gini sama siapapun, bahkan sama almarhum suami ibu dulu," jelasnya. Tanganku terangkat, memegang tangannya yang menggigil pelan. "Ibu gak minta apa-apa," lanjutnya dengan suara bergetar. "Tapi Elbu mohon, jangan jauhi Elbu setelah ini, kamu jangan berubah, ibu cuma pengen tetap bisa ngerasain, bahwa ibu, masih ada yang mengerti," jelasnya lagi. Aku bangkit, duduk di sebelahnya di pembaringan, sembari meraih bahunya, dan memberikan rangkul dengan penuh perhatian.
Saya juga butuh elbu, bisikku, tapi bukan sekadar untuk itu, tapi karena saya merasa ibu lebih mengerti, ibu hadir, sementara yang lain seakan makin jauh, ucapku. La menyandarkan kepalanya, kami tahu, dunia luar bisa menghakimi, tapi, di dalam rumah kecil ini, kami menemukan sisa hangat yang selama ini hilang. Sejak pagi itu, tidak ada yang berubah secara kasat mata, tapi, di balik itu semua, ada banyak yang terasa berbeda. Ibu mertuaku, kini sering mengenakan daster yang lebih longgar, tapi dengan warna yang mencolok, kadang merah marun, kadang biru laut. Daster yang biasanya disimpan untuk hari raya, kini dipakai saat masak siang. "Kamu suka warna ini?" tanyanya, sambil mengaduk sayur di dapur. Aku hanya mengangguk pelan dari balik meja makan, tapi pandangan mataku tak bisa lepas dari belakangnya. Hari-hari pun berlalu dengan banyak hal kecil, tapi terasa hangat. Kadang, saat aku ambil handuk di kamar mandi, ternyata dia baru saja selesai. Uap air masih menempel di dinding, dan aroma sabunnya masih terasa di udara. Kadang, saat aku istirahat siang di sofa, ia duduk di sampingku, sambil mengurut kakiku. Dan setiap kali kami saling pandang, ada jeda 1 atau 2 detik. Saling tahu, saling ingin, tapi pura-pura tak terjadi apa-apa. Suatu sore, hujan turun deras, istriku pulang lebih lambat. Aku dan Elbu duduk di ruang tengah, menonton televisi dengan lampu yang sedikit temaram. "Nak," katanya lirih, "ibu punya mimpi aneh tadi loh," ungkap ibu mertuaku. "Emang mimpi apa, Bu?" tanyaku begitu penasaran. La tersenyum samar, dengan menjawab, "Mimpi kita duduk kayak gini, tapi, kamu duduk lebih dekat, dan kita bisik-bisik, terus, kamu bilang sesuatu, yang bikin ibu susah tidur lagi," jelasnya. Aku tercengang, "Emangnya, apa yang saya bisikin Bu?" tanyaku pelan. La menoleh, "Kamu bilang, kalau Elbu bukan cuma cantik, tapi juga bikin rindu, bahkan, saat masih dalam rangkul istri kamu sendiri," jelasnya lagi. Suasana yang sunyi, ditambah lagi hujan yang semakin deras, nafas kamu serasa mulai tak teratur. Tapi, kami tak melangkah lebih jauh, bukan karena tak ingin, tapi karena, ketegangan ini terlalu indah untuk langsung dibayar lunas. Malam itu, aku beranjak ke ruanganku bersama istriku, tapi, pikiranku masih tertinggal di ruang tengah, di mimpi ibu mertuaku, di kode-kode yang ia tinggalkan seakan seperti jejak. Dan aku tahu, besok pagi, akan ada lagi isyarat kecil, entah dari cara dia menyusun sarapan, cara dia memanggil namaku, atau dari kedipan mata, saat istriku menutup pintu rumah. Singkat cerita, sore keesokannya, hujan masih mengguyur, langit masih kelabu, dan petir menyambar samar di kejauhan. "Istriku belum pulang," katanya, "ada promo baru yang harus dibereskan." Aku hanya mengiyakannya lewat pesan singkat, tapi jantungku berdetak hebat, karena tahu, sore itu, aku dan Elbu mertua lagi-lagi hanya berdua. Suara sendok bergesekan dengan piring dari arah dapur. Di sana, ia berdiri membelakangiku, daster merah marun hari ini, rambutnya yang diikat sederhana. Belakangnya terlihat sedikit kuyup oleh gerimis yang sempat menerpa, saat ia memetik cabai di halaman. "Ibu kehujanan ya?" tanyaku, La menoleh pelan. "Sedikit, tapi Elbu seneng hujan-hujanan, jadi ingat masa muda, waktu masih suka lari-larian di bawah hujan sama almarhum suami ibu," terangnya. Aku mendekat, mengambil lap kecil,
dan perlahan menyeka sisa tetesan hujan darinya. "Nak, nggak usah," ucapnya lirih, tapi tak menjauh. Tanganku terus menyeka sisa hujan dengan pelan dan lembut. Sementara itu, ia hanya diam, seolah tak ingin waktu itu lekas berujung. "Nak," bisiknya lagi, kali ini, matanya menatap ke dalam mataku. "Kenapa ya, tiap hujan, perasaan Elbu makin sulit dikunci," ujarnya. Aku diam tak menjawab, nafas kami mulai saling bersahutan. Latar suara hujan, seperti musik pengiring yang mengalir pelan-pelan. Merambat ke kulit, ke hati, ke tempat-tempat yang tak bisa dijelaskan logika. "Bu, saya juga ngerasa gitu, tiap hujan, rasanya seperti ada yang kuyup di hati saya juga, bukan sedih, tapi ingin," sahutku. La menoleh pelan, matanya berkaca-kaca. "Nak, kamu tahu nggak, ibu sering berdoa, minta dijauhkan dari rasa ini, tapi kok, malah makin dekat," ucapnya. Aku tak menjawab, tapi langkah kami sudah bicara, kami saling mendekat. Dapur kecil itu jadi saksi, bukan pelampiasan, tapi pertemuan dua jiwa yang sama-sama haus dimengerti. Dan ketika tanganku menggenggam tangannya, ia tak menarik diri, justru menyambutku dengan bahagia. "Kamu janji ya," bisiknya, "apapun yang terjadi, jangan bikin ibu ngerasa ini cuma khilaf," ucapnya. Malam itu, kami kembali ke ruangan masing-masing, tak terjadi lebih. Tapi, cukup satu genggaman itu, untuk membakar hari-hari selanjutnya dengan bayangan yang tak bisa padam. Entah bagaimana kisah ujungnya rahasia kami tersebut, kami pun tak tahu. Yang pasti, hari-hari kami terasa begitu indah.